Gue yakin beberapa warga akan bingung, kita udah review kok bahas lagi? Ya karena jelas ini HP fix jadi anomali. Bahkan harusnya ada nih award-award HP sebelum masuk 2026 kasih kategori HP teranomali 2025. Apalagi kameranya di range harga 2-3 jutaan, ya harusnya Tecno Camon 40 Pro ini. Ya soalnya ya nggak perlu gue buat video komparasi handphone ini lawan HP apapun sebenarnya ya. Di sektor kameranya Tecno Camon 40 Pro ini bener-bener bisa selevel sama HP flagship. Ingat, gak akan gua langsung compare, tapi lu cobain aja handphonenya, tandingin sama kamera HP lu. Gue bisa jamin Tecno ini gak kalah. Jadi alasan gue bahas Tecno ini lagi ya, sebenarnya gue mau appreciate sekaligus yang ngajak penonton nyantai gitu buat jagain Tecno biar nggak salah jalan, nggak salah pilih spek, nggak ngasal bikin handphonenya lagi. Soalnya jujur aja gue itu kaget banget sama HP ini, nggak tahu ya ini orang Tecnonya nggak sengaja bikin handphone bagus banget atau gimana. Tapi ya gue takut aja kalau kita nggak jagain bareng-bareng, ngekritik dan nyaranin terus, bisa jadi nih handphone ini bakal geser lagi ke posisi defaultnya. Soalnya tahun ini Tecno bener-bener gila men ya. Best movementnya sebuah handphone yang menurut gue itu Tecno nih sekarang full package rata kanan kelas tengah lah. Gue udah mention HP ini tergolong tipis, buat digenggam itu enak banget, cuma 179 gram aja, tapi baterainya masih gede 5200 mAh. Bener-bener gila ini handphone sebenarnya. Desainnya juga sesuai selera lah, tapi dengan ada warna baru yaitu Sandy Titanium, gue rasa ini juga udah lebih elegan lah ya. Soal performance bahas Dimensity 7300 sekarang, apakah ada HP yang bermasalah dengan chipset ini? Gak ada kan? Jadi ya udah aman lah untuk chipset yang satu ini. Level mid-range performance-nya oke, udah jamin aman. Mau lihat performance-nya ya cek review sebelumnya aja, oke? Nah sekarang nih, karena gua angkat lagi handphone ini, jadi di pembahasan ini ya kita nggak full review ya. Gua akan bahas lagi bagian-bagian yang penting yaitu dari kamera sama software beserta bugnya juga kan. Kan nggak mungkin sesempurna itu ya. So kita main cepet aja. Dan refreshment sedikit biar ingat ya, ini handphone pakai sensor Lithia 700C ya. Seri yang underrated yang dipakai sama HP ROG Phone 9, bukan ROG yang jelek ya, justru ini bentuk anomalinya. Ya maunya tadi sih ya sebenarnya nggak mau langsung compare, tapi gue yakin dan gue paham warga-warga perlu ada perbandingan juga. Jadi gue coba dikit compare aja dengan HP yang punya SoC yang sama, yaitu Vivo V60 Lite 5G. Ini sama-sama pakai Dimensity 7300 series, bahkan Vivo V60 Lite ini terkesan lebih baru juga loh. Mulai dari yang gampang dulu deh, fotokopi di meja gitu ya, kayak ala-ala orang nongkrong ya. Hasilnya sih mirip-mirip aja, bokeh naturalnya asik, fotonya kelihatan masih aman, masuk Instagram juga gak malu-maluin. Cuma yang gua notice ketika kita ngomongin sedikit soal teknis, ada dua hal yang gua dapet di sini. Pertama, dari Camon sendiri buat main kameranya ada 23 mili yang bisa kasih wide lensnya, dan yang kedua Tecno bisa kasih WB yang lebih natural. Ya in a way gue bisa bilang hasil kamera sih untuk keduanya udah oke-oke aja. Apalagi ini sebenarnya low light ya, cuma dari lampu aja, bukan dari suasana siang hari. Tapi bisa kasih gambar yang oke untuk di harga 3 jutaan. Dan beberapa kali fotoin muka, kalau bandingin Vivo V60 Lite, detail dan warna kulit itu yang paling mendekati asli, ya Tecno menang ya. Detail dari kulit dan warna yang gak over processing, gue berani bilang Tecno Camon ini cukup outstanding. Kayak misalnya si Gary nih yang lagi mainin HP, foto-foto ala candid, bisa lo cek tangannya, si kampret ini nggak jadi halus alias masih kayak aslinya. Sementara si Vivo kasih lihat tangannya si kampret ini ya kayak lagi luluran kunyit. Oke deh ya, sekarang kita ngomongin soal ultrawide-nya. Ini salah satu yang harus lo lihat karena Tecno juga kasih ultrawide di 14 mm, alias salah satu yang terluas. Sebagai konteksnya juga ya, banyak flagship ya kayak kita ngomongin Vivo X series atau Find X series itu biasanya kasih di 16 mm aja. Walaupun tentu juga nggak cuma sekedar lebar doang nggak cukup ya, karena kalau super gelap hasilnya pasti kayak foto primbon. Cuma ketika dipakai siang dan butuh gambar yang luas buat reporting, tentunya oke banget. Dan satu hal yang gue sadari lagi setelah pakai HP ini adalah ketika ngomongin reporting, tentunya kita juga coba pakai aplikasi third party alias aplikasi kamera timestamp. Yang harus lo tahu adalah ketika pakai third party ini, processing bawaan smartphone biasanya nggak kepake alias vanilla aja, dan apa yang dilihat sama lensa kamera ya itulah yang dijepret dan nggak ada enhancing lagi. Nah, salah satu kelebihan dari sensor Tecno yang cukup besar ini, bisa kasih foto dari aplikasi kamera dan third party apps-nya ini hampir tidak ada bedanya. Yang artinya apa? Ya benar, gak malu-maluin kalau lo bikin report di grup kerjaan lo. Oke deh, foto udah, terus video gimana? Ini bagian terasa anomalinya permisa ya. Dan untuk videonya, lagi-lagi lu bisa rekam pakai HP ini hingga resolusi 4K. Tapi ya, yang lu mesti cek di sini,
kualitas gambar ya dari warna sama detailnya. Di harga HP 3 jutaan ini bener-bener bisa kasih detail warna dan white balance yang oke. Kayak bener-bener kaget sih gua. Ini udah jadi paket lengkap lah untuk sebuah kamera. Memang kalau bahasnya untuk ranah profesional paling mentok-mentok ya buat bikin konten YouTube aja. Tapi gue bisa bilang ini udah bagus ya. Sambil lu lihat aja deh video sebelahnya itu untuk komparasinya. So kalau soal kamera udah oke lah ya. Memang kebukti ini bisa kasih yang lebih dibanding HP 3 jutaan bahkan 5 sampai 6 jutaan lainnya mungkin. Terus soal software gimana nih? Nah, janjinya sih memang HP ini dapat 3 kali major update gitu. Tapi ya per shootingnya kali ini gue sih belum ngerasain ada update gede lagi. Masih di Android 15, paling security patch aja. Ya emang sebenarnya cukup disayangkan sih mengingat beberapa kompetitornya udah mulai ancang-ancang masuk ke Android 16. Cuma memang gue sangat appreciate sama Tecno dan juga grupnya mereka bisa polish OS-nya yang kali ini jauh lebih bagus dan lebih imersif. Gak kerasa pakai OS polosan aja dan UI yang dikasih di iOS sekarang udah oke banget sih. Apalagi saat lu setting pertama kali HP-nya ini. Namun gak bisa senang aja juga, tetap ada challenge yang mesti dikejar karena udah beberapa handphone mulai ngejar Android 16 dengan kustomisasi yang lebih gila lagi. Jadinya sih ya gua sangat menunggu apa yang akan dibawa sama geng Tecno di operating system terbarunya. Minimal bagian kustomisasi wallpaper, lock screen dan AOD-nya sih dibikin seintuitif yang udah ada sekarang. Karena ketika kita menyalakan handphone dari mode idle ya dan punya animasi yang oke itu sebenarnya jadi nilai plus juga. Berasa bukan HP murah lagi, bukan HP yang asal jadi gitu. Cuma sayangnya kalau kita balik lagi ke OS Tecno saat ini, tetap ada beberapa bug di AI-nya yang gue sempat screen record yang sebenarnya sih agak aneh dan nyebelin. Kayak gue mau copy text dari gambar malah crash kayak gini. Ini lumayan gede sih karena beberapa orang udah kebiasa dengan foto info atau apa gitu ya, terus tinggal copy tulisannya dari gambar, dah harus diberi lagi nih jadinya untuk lewat update-nya. Sama juga ada beberapa keanehan juga untuk AI-nya. Untuk bahasa Indonesia sebenarnya bisa-bisa aja lu langsung pakai bahasa Indonesia. Cuma untuk memastikannya lu bisa cek aja langsung dari AI Volex-nya untuk penggunaan bahasa saat lu pakai AI-nya. Ya sebenarnya agak repot sih. Padahal lu bisa juga tuh kayak Oppo kemarin, lu tinggal bilang saya ada meeting besok jam 7, langsung dibuatin schedule-nya. Atau lagi baca berita tinggal pencet tombol merah di kiri yang sebelah sini ya. Terus lu bisa minta ringkasin apa yang lu obrolin. Jadi ya kalau bisa AI-nya tuh ya dibuat dan disesuaikan lagi lah dengan penggunaan warga lokal. Jangan mentang-mentang AI orangnya harus pintar bahasa Inggris juga kan? Enggak gitu dong. Sisanya sih ya udahlah ya. Gue tunggu aja apakah bisa si iOS barunya nanti Tecno beberes kekurangan dari AI-nya dan juga bisa menambahkan fitur-fitur barunya biar tetap bersaing di pasar global. Jadi ya HP ini sebenarnya udah bagus gitu. Kayak 3 jutaan lu dapat semua. Performanya oke, kamera bagus banget malah ya. Dimensinya tipis, baterainya gede lagi. Gue ngerasa bener-bener ini HP anomali banget. Gue jadi punya ekspektasi yang cukup tinggi gara-gara Camon 40 Pro ini, yang mana bisa jadi nih Camon 50 series, POVA sama Spark-nya bakalan bisa jauh lebih bagus lagi. Ya semoga aja sih minimal mah refresh ya, jangan sampai downgrade. Apalagi tiba-tiba Tecno kerjasama sama Sinaga gitu ya, makin kacau ya sebenarnya, makin bagus. Tapi jadinya ya kalau lu masih ragu sama HP ini sebenarnya ya terutama di stoknya ya harus sih udah bisa napas lega lah karena sekarang stoknya ada lagi dan tersedia warna baru. Tinggal cek aja link di bawah dan seperti biasa lu bisa langsung beli di bawah gitu. Real HP anomali tapi bukan anomali yang jelek, wajib dibeli sumpah. Jadi silakan aja lah. Gue pengen tahu juga pendapat kalian, apalagi yang udah punya HP Tecno Camon ini, silahkan share di bawah. Sebagus apa handphonenya ya, kira-kira ini handphone beneran bagus gak sih kameranya? Karena memang setiap gue coba HP baru dan gue bandingin sama ini, si Tecno, dia ini punya performance yang jauh lebih oke. Jadi jangan lupa kita diskusi di bawah, dan seperti biasa juga kalau kalian mau beli, cek link di bawah. Dan juga kita follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua link di deskripsi. Dan yang terakhir juga jangan lupa untuk nonton video nyantai selanjutnya. Bye.